Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Hari ini dari kelas 10 TK3. Saya akan mempresentasikan kerjasama antar negara. Pengertian kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini saling menguntungkan antar negara satu dengan negara yang lainnya. Kerjasama bisa bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral. Jelaskan yang dimaksud kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-slave governing teritori. Sebutkan dan jelaskan 3 motif kerjasama. Menjalin perjanjian politik dan ekonomi antar dua negara, pertukaran dan dua besar, terjadinya kunjungan antar negara. 3. Sebutkan 10 negara yang diajak kerjasama bilateral oleh Indonesia. 1. Amerika Serikat, Afrika Selatan, Argentina, Australia, Belanda, Korea Selatan, Korea Utara, Brunei Darussalam, Turki, Ukraina. Sebutkan, jelaskan, berikan contoh yang kerjasama bilateral. Kerjasama bidang hukum. Kerjasama bilateral di bidang hukum adalah ketika dua negara bekerja sama untuk mengembangkan, memperkuat, dan menerapkan hukum yang relevan untuk kepentingan bersama. Ini bisa meliputi pertukaran informasi hukum, bantuan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus lintas batas, serta harmonisasi undang-undang antar kedua negara tersebut. 2. Kerjasama bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi meliputi perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Contohnya adalah peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Cina serta investasi Cina dalam proyek infrastruktur di Indonesia seperti pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik. 3. Kerjasama di bidang pendidikan dan sosial budaya. Kerjasama di bidang pendidikan dan sosial budaya melibatkan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman antara dua negara yang meningkatkan pemahaman lintas budaya, memperluas kesempatan pendidikan. Ini dapat mencakup pertukaran siswa, pengajar, dan peneliti, serta kolaborasi dalam proyek-proyek pendidikan dan kebudayaan bersama. Tujuan adalah memperkaya pengalaman belajar dan mempromosikan saling pengertian antara masyarakat kedua negara. 4. Kerjasama bidang pertanian. Kerjasama bilateral di bidang pertanian melibatkan dua negara bekerja sama untuk meningkatkan produksi, efisiensi, dan keberlanjutan dalam sektor pertanian. Ini dapat mencakup pertukaran teknologi pertanian, pengembangan varietas tanaman yang lebih tahap terhadap cuaca ekstrim atau penyakit, serta pelatihan petani dalam praktik pertanian yang lebih efektif. Kerjasama semacam itu juga dapat melibatkan pertukaran produk pertanian, investasi bersama, dan infrastruktur pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di kedua negara. Kerjasama regional. Jelaskan yang dimaksud kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama regional, Association of Southeast Asia Nation, ASEAN, CITES, APEC, ASEM, EURA, ACICA, dan lain-lain. ASEAN. Lambang ASEAN. Tanggal deklarasi 8 Agustus 1967. 3 negara dan nama pendiri ASEAN: Adam Malik, Batubara, Indonesia; Nasrio Ramos, Filipina; Tun Abdul Razak Hussein, Malaysia; Sinnathamby
Raja Jerman Singapura. Tanat Goman Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah keinginan kuat para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an berhadap dengan situasi rawan konflik. Tujuan berdirinya ASEAN menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara. APEC, lambang APEC, tanggal deklarasi 31 Januari 1989. Latar belakang tujuan berdiri APEC. 3 isu benar APEC adalah perdagangan dan investasi, kebijakan ekonomi dan isu sektoral, serta economic and technical assistance. Prinsip kerjasama APEC meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggotanya, termasuk peningkatan dalam volume perdagangan, investasi, serta pengurangan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota Konkordat Unilateralism, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. Differentiated time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. 6 negara anggota APEC. Saat ini terdapat 21 yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, China, Hong Kong, China, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, PNG, Rusia, Singapura, China, Taipei, Thailand, The United States, dan Vietnam. Kerjasama multilateral. Pengertian: kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh bangsa-bangsa dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Kerjasama multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa International Monetary Fund (IMF), WTO, ILO, FAO, AFTA, ECOSOC, OKI, GNB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lambang PBB. Tanggal deklarasi 1 Januari 1942. Latar belakang tujuan berdiri PBB adalah mencegah timbul konflik antar negara dan menghindari perang besar seperti Perang Dunia Kedua. Keberadaan PBB ini menghentikan fungsi di Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tanggal 24 Oktober 1945. 5 prinsip kerjasama PBB: memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama, menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, bertanggung jawab, dan untuk menentukan adanya ancaman. Prinsip mengenai peraturan persenjataan, kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. World Trade Organization. Lambang WTO. Tanggal deklarasi 15 April 1994. Latar belakang tujuan berdirinya WTO untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terstruktur, transparan, dan adil bagi semua negara anggota. 5 prinsip kerjasama PBB: membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Prinsip-prinsip perdagangan dalam WTO sama seperti dalam GATT dahulu adalah non-discrimination, most found nation treatment, dan national treatment di bidang perpajakan dan peraturan dalam negeri. Organization of Islamic. Lambang OIC. Tanggal deklarasi 25 September 1969. Latar belakang tujuan berdirinya OIC. Pembuatan OIC semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam di atas berbagai masalah dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadi pembakaran, setelah
bagi sebagian masjid suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. 5 prinsip kerjasama OIC untuk memperkuat kerjasama solidaritas antar negara anggota untuk melindungi hak dan kepentingan dunia Islam. Refleksi dinamika nasional sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. OIC juga sangat mengedepankan prinsip hukum internasional, utamanya non-intervensi dan integrasi wilayah negara ini. Hal ini sejalan dengan posisi nasional Indonesia. International Monetary Fund IMF, lambang IMF, tanggal deklarasi 27 Desember 1945. Latar belakang tujuan berdiri IMF didirikan pada tahun 1944 untuk menstabilkan sistem keuangan global pasca Perang Dunia Kedua dan memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran. 5 prinsip kerjasama PBB. IMF bertujuan membangun kerjasama moneter internasional antara negara anggota lewat lembaga permanen dan menyediakan wadah konsultasi serta kerjasama dalam berbagai masalah serta isu moneter internasional. IMF juga tergolong dalam kerjasama yang bisa memberikan pinjaman kepada negara sedang membutuhkan dana. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.